Syafril menolak ajakan Jo. Malam ini tepat pukul 2 malam dini hari, Syafril yang awalnya hendak begadang bersama Jo, Angga dan Sandi. Namun saat Om Vi memutuskan kembali ke kamar, Syafril lebih memilih menemani Om Vi. Padahal jelas-jelas Om Vi menyuruhnya untuk bersenang-senang dengan Jo dan temannya yang lain. Namun Syafril tetap tak mau dan lebih memilih menemani Om Vi beristirahat. Itu karena tujuan menginap bersama Om Vi karena berniat liburan berdua dan menikmati kebersamaan keduanya untuk mempererat ikatan bapak dan anak. Bukan seperti kekasih lagi. Meskipun terkadang Syafril masih merasakan saat-saat yang tiba-tiba datang. Tapi Syafril selalu berusaha untuk bisa mengendalikan diri dan nyatanya Syafril mulai terbiasa. Syafril menatap Om Vi yang masih memeluknya, lalu mengelus-ngelus wajahnya, namun HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Jo mengechatnya. "Syaf, udah tidur? Kalau belum mau apa?" "Judes banget, cuma nanya. Kalau belum, nih ikan bakarnya udah mateng. Makan aja, ganggu aja." "Emang lagi ngapain sih? Sampai ganggu segala. Orang Om Vi tidur juga." "Siapa bilang kita lagi bermesraan?" "Gak percaya." "Gak percaya ya udah." Seketika Syafril mengabaikan Jo, lalu tak lama kemudian Om Vi bergerak. "Syaf, kenapa belum tidur?" Belum Om." "Lalu kenapa kamu gak keluar gabung sama teman-teman kamu? Kan tujuan kita berdua liburan supaya ada waktu bisa berduaan sama Om. Jadi Syafril ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya setiap ada kesempatan." "Kamu kan tiap hari sudah sama Om, Nak." "Tapi kan itu di rumah, di sini beda lagi." Om sayang kamu, Nak." Om Vi memeluk Syafril. "Om, kenapa bangun?" "Terbangun. Dan bukannya kamu tahu Om suka terbangun jam segini?" "Oh iya, mau tahajud ya?" "Kamu tidur saja, Syaf. Jangan begadang jika tidak perlu. Jaga kesehatanmu." "Iya, Om." "Tunggu ya." Om, tunggu." Syafril ikut. Dek. Seketika Om Vi terkejut ketika mendengar Syafril ingin ikut. Dan ini baru pertama kali. "Syaf, kenapa? Bisa berjamaah kan?" "Bisa, Nak. Bisa." "Ya udah, ayo." Seketika Om Vi senang dan menggumam dalam hati. Syafril, lambat laun ada perubahan. Memang semua akan dimulai dari hal terkecil dan tidak memungkinkan suatu saat perubahan dalam hal besar. Memang harus sabar dan tidak semudah itu. Namun Om Vi yakin suatu saat Syafril akan berubah. Rasa sayangnya pada Syafril membuat Om Vi tak pernah berhenti berdoa untuk kebaikan Syafril. Om Vi membatin dalam hati. "Ton, Tin, lihat, anakmu semakin lebih baik. Tunggu, malam ini aku dan anakmu akan mengirim doa untuk kalian." Di depan kamar Jo, tepat di depan kamar Jo sendiri, Jo, Angga, dan Sandi masih begadang menunggu Syafril. "Gimana Jo? Mau nggak dia?" tanya Angga. "Kayaknya nggak mau deh." "Kalau nggak mau, gue bungkus juga nih pakai Anggi, mumpung yang ini belum dioles." "Bawa aja, kayaknya Syafril nggak ngerespon." "Masa dia balikan sama Om Vi Jo?" ucap Sandi menggoda Jo. "Kalaupun iya, gue bisa apa?" San, lo mau juga nggak buat bini lo si Cindy?" "Bungkus aja, Cindy nggak terlalu suka ikan. Gue juga udah kenyang. 1 ekor aja udah penuh rasanya perut gue." "Oke lah kalau begitu." "Sabar Jo. Mengharap sesuatu yang bukan milik kita itu susah-susah gampang. Kelihatannya aja gampang, kelihatannya mudah, tapi nyatanya susah. Dan kesannya, lo kayak jadi bahan gabut doang gak sih? Cuma sebagai pelampiasan aja." Jo melamun. "Gue kan udah nyaranin Jo, cari aja selingan. Ya bukan berarti gue gak dukung kalian ya, tapi kan situasinya sudah beda sama kalian waktu SMA. Tapi gue yakin dan percaya, Syafril masih suka sama gue." "Gue juga percaya Syafril masih suka demen sama lo. Tapi kan dia juga demen Om Vi. Lo mana tahu hati seseorang. Di mulut dia bilang iya-iya aja nurutin kemauan Om Vi. Di hati siapa yang tahu. Cuman kagak bisa apa. Kagak berani dia sama Om Vi." "Iya sih. Kayak kurang boti aja lo." "Tetap aja Syafril satu-satunya boti abadi." "Cih, boti abadi. Emang seenak apa sih pantat Syafril? Gak mau nyoba pantat lain lo?" Udah, nyablak aja lo," ucap Sandi. "Gak apa-apa. Gue tahu lo pada peduli sama gue. Tapi gue masih bertahan untuk Syafril." "Ya, anggap aja lo nebus kesalahan lo di masa lalu Jo," ucap Sandi. "Iya, gue akui, gue yang salah. Gue gak mau Syafril menjauh lagi sama gue.
Ya udah, Jo, nikmatin aja, ucap Angga. Sudah gue nikmati sejak bertemu Syafril lagi. Ngantuk banget. Besok masuk kantor lagi. Ya sama. Ya udah, kalian istirahat aja. Besok langsung pergi kantor. Lu nggak tidur, Jo? Iya, bentar lagi. Ucap Jo masih merokok, sedangkan kedua temannya sudah pergi. Jo yang tak menyerah itu terus mengisengi Syafril dengan masih mengirimkan pesan. Syaf, Angga, Sandi, udah tidur? Ya, Jo melihat Syafril langsung membaca pesannya. Terus kenapa lo nggak tidur? Jangan ngarepin yang enggak ya. Jangan coba-coba cari kesempatan. Gue cuma pengen oleh-oleh sebelum tidur dari lo. Kalau enggak, gue bisa insomnia nih. Peduli amat, bukan urusan gue. Urusan lo, karena cuman lo yang bisa bikin gue tidur nyenyak. Ngelunjak ya, please, sebentar aja deh. Enggak, males. Syaf, bentar aja, please. Emang masih belum puas sama suami pertama? Suami kedua kok dianggurin sih? Gue juga dikasih jatah juga nih. Suami kedua? Halu. Terus apa dong? Selingkuhan? Mantan? Atau apa sebutan yang pantas buat kita? Gak tahu, gak jelas. Yang jelas, gue sayang sama lo. Udah gak usah ngerayu. Apaan sih? Sebentar aja. Iya, mau ngapain? Ya ngapain kek? No way. Ya udah. Ucap Jo menyerah. Jujur, Jo juga sudah mengantuk, namun entah kenapa matanya sulit terpejam. Jo yang masih bertahan di api unggun itu merebahkan tubuhnya di rumput, lalu mengambil earphone dari sakunya dan mendengarkan musik sembari mencoba memejamkan matanya. Dan baru saja hendak terlelap, seketika mata Jo terbuka dan terkejut ketika melihat Syafril buru-buru kabur ngibrit meninggalkan Jo sebelum Jo menyandranya. Jo pun lega dan tersenyum puas sembari melihat Syafril yang kini kembali menuju kamarnya. Gimana mau berpaling ke boti lain jika sikap Syafril seperti ini? Yang ada Jo makin sayang dan makin cinta, tak peduli apapun status keduanya. Ya, sebelum kembali ke kamar, Jo yang senang itu pun kembali mengirim pesan untuk Syafril. Makasih oleh-olehnya malam ini. Di rumah Ariel, pagi ini saat Ariel bangun, Ariel masih memeluk boneka King Kong-nya. Lalu membuka pesan Dokter Nando yang mengucapkan selamat pagi. Ya, setelah semalam kepergok Dimas, adik Ariel, saat hendak bercubu, Ariel dan Dokter Nando tak jadi memadu kasih. Bukan karena adiknya, bukan karena pasien emergensi, tapi karena kakak perempuannya yang datang kembali dari luar negeri dan memberi kejutan. Dokter Nando pun terpaksa menunda memadu kasih untuk yang pertama kalinya bersama Ariel. Tak apa, Ariel tak keberatan. Dokter Nando masih mau saja. Sekalipun Ariel sudah menolaknya, itu pun Ariel sudah bersyukur. Ternyata Ariel bisa semerinding itu saat keduanya saling menyentuh. Apalagi saat telapak tangan Ariel menyentuh bulu halus di dada itu. Rasanya tangannya gatal, sampai-sampai saat ini mengelus-elus dan meremat-remat bulu boneka King Kong-nya. Ariel tegang, lubangnya berkedut kencang, membayangkan yang indah-indah bersama Dokter Nando. Apalagi membayangkan kumis dan jambangnya menempel di seluruh permukaan kulit Ariel. Bisa dibayangkan bagaimana gelinya. Ariel mengucek-ngucek bonekanya gemas, layaknya seseorang yang sedang kasmaran. Lebih baik Ariel segera mandi. Namun sebelum itu, Ariel membalas pesan Dokter Nando terlebih dahulu. Morning dok, sampai ketemu di klinik. Di villa sendiri, Om Vi dan Syafril pagi ini akan check out. Namun sebelum pulang, keduanya breakfast terlebih dahulu. Keduanya sarapan di tepi kolam renang. Dan ketika sarapan, Om Vi melihat Syafril senyum-senyum sendiri. Siapa Syaf? Jo ya? Bukan Om, Willy. Oh, seketika ekspresi Om Vi datar. Tak terlihat suka, namun juga tak menunjukkan tidak suka. Biasa-biasa saja, sembari menikmati sarapannya. Pagi Om. Jo, ayo gabung sarapan. Thanks Om, ini saya mengantarkan dessert khusus untuk tamu spesial. Jajanan tradisional khas villa kami. Wah, makasih. Ucap Om Vi. Dan Syafril tak peduli dengan kedatangan Jo dan cuek-cuek saja yang membuat Om Vi kesal. Syaf, tidak sopan. Iya Om. Kelihatannya enak nih. Om, kalau begitu saya tinggal. Jo, panggil Syafril tiba-tiba. Ya, ada yang bisa saya bantu? Gak jadi. Hah? Gue lupa. Syafril? Emang Syafril lupa Om? Ya sudah, nanti kalau ingat saya hubungin Pak Jo dah. Oke? Dah. Baik, ditunggu kabarnya. Ucap Jo lalu pergi. Syafril, jangan seperti itu sama Jo. Udah biasa Om. Om gak suka kamu terlalu dekat dengan Willy.
Alasannya? Bukankah dia oke? Vibes-nya positif? Bukan orang sembarangan? Pamornya juga baik? Sebaik-baiknya orang lain, lebih baik orang yang sudah lama mengenal dan mengetahui seluk-belukmu. Iya Om. Di klinik, pagi ini Adel sedang mengganti perban di salah satu ruangan pasien. Ya, sejak dari awal masuk, Adel tak bertemu Dr. Nando. Karena Dr. Nando di lantai 3, di ruangan recovery untuk pengawasan, mengobservasi melakukan pemeriksaan ketat pada beberapa pasien VIP yang baru saja melakukan bedah atau operasi. Dr. Nando sudah ditemani perawat lain. Namun meski begitu, keduanya masih berkomunikasi di sela-sela kesibukan keduanya. Dan di lantai 1 sendiri, Ariel hendak membawa kantung darah yang akan dipasang untuk pasien yang mengalami pendarahan dan membutuhkan penanganan. Dan saat sedang buru-buru, Ariel bertemu Dr. VI yang baru saja kembali dari liburannya bersama Syafril. Pagi dok. Pagi. Ada yang kecelakaan ya? Iya dok, permisi. Iya, cepat. Ya, Dr. VI pun buru-buru masuk ke ruangannya dan kembali keluar menuju ruang IGD. Namun tiba-tiba HP-nya berbunyi. Anak kesayangannya menelpon. Ya Syaf, gimana nak? Om, udah sampai. Kamu langsung ngantor? Iya om, ini baru sampai. Ada apa Syaf? Om, ada apa? Syafril, boleh nggak jalan sama Willy? Dia ngundang Syafril buat datang di party kecil-kecilan. Dia ulang tahun. Nggak bisa, cari aja alasan. Tapi om, Syafril udah terlanjur ngeiyain. Terus kenapa kamu minta izin om segala? Syafril lupa. Lagian kenapa sih om? Cuma pesta ulang tahun doang, bukannya om tahu. Dia positive vibes banget. Syaf, positive vibe itu di depan layar. Semua orang bisa terlihat baik karena pencitraan, apalagi dia artis. Om tahu dia baik, tapi om takut orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, dia artis. Kita tidak pernah tahu pergaulannya di belakang layar seperti apa. Om jangan egois. Kita udah gak ada hubungan apa-apa ya. Jadi om jangan terlalu ngekang. Syafril. Maaf om, maksud Syafril. Kamu boleh datang ke pestanya Willy, tapi sama Joe. Titik. Tut. Seketika Om VI mengakhiri panggilan teleponnya. Dan tak mau tawar-menawar, Om VI mulai cemas, lalu berlari menuju ruang IGD mengecek pasien. Namun Syafril beralih mengirim pesan. Om, katanya Om pengen Syafril berubah jadi lebih dewasa dan gak kayak anak kecil. Jadi Syafril bisa jalan sendiri tanpa ada yang nemenin. Syafril udah gede, bukan anak kecil, jadi gak perlu bodyguard. Kayak apa aja. Soal ini, lain cerita. Balas Om VI, lalu mengabaikan pesan Syafril dan tak membalasnya dan hanya membacanya meskipun Syafril mengecatnya berkali-kali. Om, Syafril jalan sendiri ya. Om, kok setelah putus, Om malah lebih ketat sih Om. Makin posesif. Om cemburu apa gimana sih? Kan Syafril berhak ngapain aja. Syafril bisa jaga diri kok. Syafril gak akan terbawa arus, janji. Syafril cuma pengen nambah teman aja. Kayak Om, yang banyak teman. Bukannya banyak teman, banyak pengalaman, banyak relasi. Iya kan? Om, please. Syafril janji, gak aneh-aneh. Kapan lagi Syafril punya teman seleb? Di kantor Joe sendiri setelah meeting dan hendak kembali ke ruangannya sendiri karena sudah ditunggu oleh Alex dan Pak Mike. Itu karena siang ini Joe akan mengantarkan keduanya sendiri ke unit yang sudah dibeli oleh Alex. Dan begitu sampai di ruangannya, siang, Joe, akhirnya selesai juga meetingnya, ucap Pak Mike. Lalu Joe menjabat tangan Pak Mike dan Alex. Sorry Pak, agak menunggu lama nih. Enggak juga, enggak kerasa sambil nyemil sama ngopi. Mau makan siang sekalian? Thanks bro, gue masih kenyang. Nyemil kue nih. Ini kantor apa kafe? Lengkap bener jajanannya. Ya, untuk tamu spesial, pelayanan harus prima. Wah, thanks nih. Gimana? Mau langsung atau? Langsung aja bro. Pak Mike mau balik ke sekolah, mau ada pertandingan soalnya. Oh gitu. Oke kalau gitu, kita ke lokasi sekarang. Siap. Ya, keduanya pun keluar ruangan menuju lift. Dan begitu masuk, HP Joe berbunyi, Om VI menelpon. Ya Om? Ya. Oh gitu. Oke. Tenang aja Om. Serahin Syafril sama Joe. Iya. Siap Om, siap. Oke. Tut. Pasti Om VI. Iya. Kenapa lagi Syafril Joe? Biasa, mentang-mentang punya teman artis. Artis? Siapa? Willy. Dek. Willy yang suka nge-gym itu. Keren, hati-hati. Gosipnya dia gay. Udah tahu. Kenal di mana? Di villa gue. Willy nginep.
dan mereka ketemu di restoran. Hati-hati bro. Santai. Di klinik, siang ini setelah Dr. Nando selesai mengobservasi beberapa pasien di ruangan recovery lantai 3, Dr. Nando turun mencari Ariel. Dan begitu turun, Dr. Nando melihat Ariel dengan dua temannya sedang berjalan buru-buru mengikuti Dr. Chris di belakangnya. Sepertinya Ariel juga sedang sibuk. Tak apa, masih ada banyak waktu. Dr. Nando mencoba untuk tetap profesional di tempat kerja. Dr. Nando pun hendak ke kantin untuk makan siang. Namun saat hendak ke kantin, seseorang menumbuk bahunya. Dok, gimana liburan singkatnya? Sangat mengesankan. Dokter sih, saya ajak nggak mau. Next deh dok, karena kalau kemarin saya belum berani ngajak. Tapi kalau sekarang, saya berani ngajak. Karena apa dok? Karena Ariel nerima saya dok. Serius? Belum 3 kali loh. Batu alasannya apa? Kenapa dia tiba-tiba mau? Wah, kalau alasannya, saya jadi malu. Karena nggak masuk akal. Apa itu? Bulu. Bulu? Bulu apa? Ya, bulu di tubuh saya. Hah, ada-ada saja ya. Alasan cinta anak zaman nu. Entahlah dok, apapun alasannya. Yang penting udah mau sama saya saja. Saya sudah senang. Bagus. Kalau begitu, next kita bisa liburan tipis-tipis bareng. Siap dok, siap. Kantin dok? Oh, Dokter Nando saja duluan. Saya ditunggu pasien kontrol di ruang saya. Oke dok, semangat. Ya, Dokter Nando pun menuju kantin. Dan ketika di kantin, seperti biasa, Dokter Nando memesan jus dan memesan soto ayam kampung. Lalu memfoto mangkok dan jusnya kemudian mengirimkannya pada Ariel. Namun sepertinya Ariel sedang emergensi dan belum sempat membalasnya. Di kantor Syafril, di ruangan Syafril sendiri, Syafril masih mengecek laporan dan belum sempat makan siang. Dan ketika Syafril sedang sibuk, VI tiba-tiba mengirim pesan. Udah makan siang nak? Kalau belum, Om kesana ya. Atau kamu yang ke klinik? Syafril yang ngambek itu kini tak membalas pesan VI. Lalu karena Syafril hanya membaca tanpa membalasnya, VI pun yang hafal sikap Syafril itu memvideo call-nya. Syafril pun yang tak berani pada VI pun itu mengangkatnya. Ya Om, Syafril lagi gak nafsu makan. Nafsu apa? Kamu nafsu, pengen party, biar bisa ngelampiasin rasa laparmu, karena lama gak dapet jatah dari Om. Om, Syafril, Om benar-benar khawatir sama kamu. Om gak mau kamu terjerumus ke pergaulan bebas. Iya, ucap Syafril malas berdebat. Untuk dispensasi dan reward kamu nurut sama Om akan kasih hadiah. Apa? Apa aja. Asal kamu jalan ditemani Jo dan nurut sama Om. Nanti deh, Syafril pikir-pikir dulu. Om gak perlu kesini. Syafril belum pengen makan. Syafril masih sibuk Om. Ya sudah, tapi jangan ngambek ya. Karena besok Om harus keluar kota. Dan 1 mingguan. Lama amat. Seketika Syafril merasa sedih mendengar Om VI hendak pergi. Jujur, meski Syafril sudah menerima keputusan Om VI, yang namanya rasa tetap saja masih ada dan sulit hilang. Hanya saja Syafril tak bisa apa karena VI satu-satunya yang ia punya dan yang ia hormati saat ini. Ditambah kejadian saat VI jatuh kecelakaan kemarinan yang membuat Syafril akan melakukan apapun asal VI masih hidup dan bersamanya, sekalipun dalam kondisi yang sudah berbeda. Syaf, kok ngelamun nak? Gimana? Udah kepikiran belum? Mau hadiah apa dari Om? Oh ya, Om lupa. Bukannya kapan hari kamu bilang sama Om pengen jam tangan baru? Atau motor baru? Atau mau ganti mobil? Om, boleh Syafril minta? Boleh, asal syaratnya nurut. Itu aja, mudah kan? Ya udah, Syafril, nanti ajak Jo. Nah, gitu kan enak. Sekarang katakan, kamu mau apa? Syafril nggak minta apa-apa Om. Syafril bisa beli itu semua sendiri. Syafril cuma minta, boleh nggak Syafril ikut Om keluar kota? Dek. Seketika Om VI terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba pengen ikut nak? Boleh nggak? Atau Om keberatan? Takut Syafril mengganggu pekerjaan Om? Hah, tentu saja tidak. Om hanya terkejut. Tidak biasanya kamu minta ikut. Dan jarang minta ikut. Om sih nggak masalah. Om justru senang kamu nemenin Om. Bukankah Om biasanya juga selalu nawarin kamu untuk ikut? Tapi kamu tidak bisa meninggalkan pekerjaanmu. Lalu bagaimana kerjaan kamu kalau kamu ikut Om? Syafril kan bos.
Jadi bebas, lagian Syafril bisa tetap kontrol meski di luar kota. Ya sudah, kamu boleh ikut Om. Yeay. Di klinik sendiri, Ariel saat ini sedang mendorong brangkar atau ranjang dorong pasien yang akan dipindahkan ke ruangan rawat inap. Dan saat Ariel mendorong melewati lorong, akhirnya Ariel bertemu Dr. Nando. Dan Dr. Nando bersama perawat senior menuju lorong kanan. Dan begitu mata keduanya bertemu, Dr. Nando tersenyum. Ariel rindu, itu karena dari pagi nggak ketemu dan hanya komunikasi lewat chat. Itu pun slow respon karena hari ini banyak pasien yang membludak dan keduanya sama-sama sibuk. Dan dari jauh Ariel tersenyum, lalu Dr. Nando dan senior perawatnya kini berbelok menghampiri Ariel dan menahan rajang pasien. Ariel langsung deg-degan, seketika tangannya tiba-tiba lemas dan tak kuat mendorong. Selamat siang Pak, bagaimana kondisi kakinya? Sapa Dr. Nando pada pasien. Lumayan dok, udah bisa digerakin, tapi masih sakit. Semangat, pasti sembuh. Terima kasih dok. Ariel, jangan lupa istirahat. Makan siang dulu. Iya dok, setelah ini saya mau ke kantin istirahat. Ya sudah, ucap Dr. Nando menepuk pundak Ariel. Lalu Dr. Nando kembali berjalan menuju lorong sebelah kanan. Namun sebelum Dr. Nando belok, seketika Dr. Nando sempat mengedipkan mata dan Ariel pun membalas kedipan matanya juga. Ya, setelah Ariel selesai mengantar pasien, Ariel pun yang kelaparan dan kehausan itu kini berjalan menuju kantin untuk makan siang setengah sore. Karena telat, Ariel yang hendak ke kantin itu sengaja memutar dan berjalan melewati ruangan Dr. Nando. Padahal jarak kantin dekat dengan ruangan pasien yang baru saja ia antar. Namun Ariel memang sengaja ingin mengintip Dr. Nando dan berniat masuk ke ruangannya. Namun begitu melewati ruangannya, sepertinya ada beberapa pasien yang sudah mengantri. Dan sudah pasti di dalam ruangan sudah ada pasien yang sedang kontrol atau konsul. Yang jelas pasti Dr. Nando sedang sibuk menangani dan sedang tidak bisa diganggu. Ya, Ariel pun langsung menuju ke kantin dan langsung memesan makanan. Dan setelah memesan, Ariel pun menikmati makan siangnya. Ariel memesan nasi campur dan juga es jeruk. Dan ketika makan, Dr. Nando mengirim pesan. Sudah istirahat. Ariel gantian mengirim foto nasi campur dan es jeruknya. Nanti malam, aku jemput. Siap dok. Ya, singkat cerita, setelah selesai makan, Ariel pun hendak membayar. Gak usah. Hah? Maksudnya? Udah ditanggung sama Dr. Nando. Mulai sekarang, jangan bayar tiap makan di kantin. Katanya spesial, Ariel aja. Ucap babak kantin itu bisik-bisik yang membuat Ariel tersenyum senang. Di villa Pak Mike, di rumah model villa yang baru dibeli oleh keduanya, Pak Mike begitu senang. Meski di unit villa itu sudah lengkap dengan perabotan dan isinya, namun Pak Mike masih membawa barang-barang dari hunian sebelumnya. Dan malam ini, Alex dan Pak Mike dibantu dua orang suruhan Alex membantu keduanya menata barang-barang. Di kompleks villa Pak Mike, dari 15 unit baru 3 saja yang terisi, dan Pak Mike salah satunya. Dan setelah tadi siang keduanya bersama Joe melihat, Alex langsung mengurus langsung. Dan saat itu juga langsung memindahkan pohon mangga yang sebelumnya ada di rumah Pak Mike, kini pindah ke rumah baru. Dan sudah kembali tertanam, tapi di halaman depan. Tinggal besok, Alex akan memanggil tukang penghias taman yang biasa menghias taman di rumahnya dan akan menghias tamannya sesuai keinginan Pak Mike. Semua Alex lakukan demi menyenangkan Pak Mike. Terkadang Alex juga heran dan bertanya-tanya, bagaimana bisa Alex tertarik pada laki-laki yang lebih dewasa darinya dan nyambung? Tidak ada pasangan yang tidak pernah bermasalah, namun keduanya selalu dapat menyelesaikan masalah dan tak ingin berlarut-larut. Ya, Alex yang lumayan capek itu duduk di kursi depan sembari mengelap keringatnya. Lalu Pak Mike tiba-tiba datang, mengecup keningnya sembari membawa ais melon untuknya yang baru saja Pak Mike buat. Aduh, kaget. Lagi keringetan dicium. Gak apa-apa, keringetnya asin-asin gurih. Nih, minum es melon. Bapak baru bikin. Kapan beli melonnya? Tadi, di supermarket Syafril. Terus, ketemu sama Syafril? Enggak. Harusnya telepon aja, pasti dia turun nemuin. Gak enak ah. Seger. Thanks ya. Bapak yang makasih. Kamu ngapain sih? Capek-capek ikutan angkut-angkut. Kamu duduk manis aja. Gak apa-apa. Makasih ya. Buat semuanya. Enak aja. Gak gratis.
ucap Alex genit. Iya, nanti malam kalau mereka sudah pulang. Permisi, tetangga baru ya? Oh iya, halo. Dek, seketika ada cowok yang lebih dewasa dari Alex, namun lebih muda dari Pak Mike yang menghampiri. Tapi kalau dilihat dari looknya, sepertinya bukan gay. Semoga saja tidak. Jeffrey, saya tinggal di unit 1. Oh iya, saya Mike, dan ini Alex. Alex. Oh iya, sebelumnya tinggal di mana mas? Tanya cowok itu terlihat lebih mengajak mengobrol Pak Mike dibanding menanyainya. Alex pun membatin dalam hati. Mentang-mentang Pak Mike yang kelihatan lebih tua dari gue dianggurin. Dikira Pak Mike pemilik rumah. Ya iya sih, tapi kan gue yang beli. Awas aja kalau homo. Udah gue beli mahal-mahal biar nggak punya tetangga modus. Udah pindah, masih ada aja yang godain. Enggak. Positif thinking aja. Nggak semua tetangga homo. Gila aja. Pak Mike ngapain tukeran nomor lagi? Ya sudah, kalau butuh apa-apa, butuh bantuan, bisa hubungi saya. Oh, siap. Makasih ya, Pri. Mari. Iya. Kenapa Curiga lagi? Ngapain Pak Mike save nomor HP dia? Lex, kita itu hidup bertetangga. Nggak ada masalah. Kalau ada apa-apa, tetangga yang datang duluan. Nggak ada salahnya. Benar kan? Bertetangga sih bertetangga. Tapi lihat dulu, kalau chattingan sama tetangga mencerminkan beneran bertetangga atau enggak. Gimana kalau kamu aja yang nyimpan nomornya? Biar kalau ada apa-apa, dia yang chat kamu aja. Oke. Permisi bang, apa ada lagi yang mau dibantu? Oh, udah selesai ya? Ucap Alex. Udah, beres. Ya sudah, balik aja. Oh Lex, mereka belum makan. Biar bapak pesenin makan dulu ya. Nggak usah. Biar mereka langsung pulang aja. Nih pak, cari makan sendiri ya. Oh siap, makasih. Mari pak. Oh iya, makasih banyak. Seketika Alex menarik tangan Pak Mike dan menutup pintu yang membuat Pak Mike terkejut. Meski Pak Mike paham apa tujuan Alex buru-buru mengusir tukang-tukang di rumahnya untuk segera pulang. Tukang-tukang itu sempat heran saat melihat Alex menarik Pak Mike dengan paksa, namun tak berani ikut campur dan langsung pulang. Dan di dalam rumah sendiri, Alex masih menarik Pak Mike dan membawa Pak Mike menuju dapur. Lex, mau ngapain? Pakai nanya. Tapi Lex, ayo Pak, emang kamu gak capek? Mana ada capeknya kalau urusan itu? Pasti mau minta imbalan, habis gotong-gotong nih. Iya dong, gak ada yang gratis. Tunggu Lex, tunggu. Kenapa? Bapak belum siap. Bapak belum nguras. Emang gak bisa banget? Iya, tunggu ya. Nanti agak maleman. Ucap Pak Mike mencoba menawar sembari mengunyah es batu sisa es melonnya. Yah, cicil dulu deh. Cicil? Maksudnya? Ucap Pak Mike, mulai panik saat Alex mengusap bibir dan kumis Pak Mike, lalu menekan pundaknya perlahan sampai Pak Mike jongkok. Lalu Alex tiba-tiba menurunkan celana panjang dan CD-nya, kemudian duduk di kursi di meja makan, lalu menarik leher Pak Mike dan memasukkan miliknya ke mulut Pak Mike. Bukannya hangat, namun Alex merasakan dingin karena sisa potongan es batu yang masih utuh dan masih ada di dalam rongga mulut Pak Mike yang masih belum tertelan. Anjay, dinginnya gini gimana gitu, gerunjal-gerunjal, tapi enak. Jangan harap Alex lepas. Pak Mike kewalahan saat merasakan es batu itu perlahan-lahan terdorong oleh palpon Alex yang keras dan menyodoknya dengan kencang. Sedangkan dari atas sendiri, Alex semakin puas melihat ekspresi wajah Pak Mike yang memerah, akibat aliran oksigen yang tidak lancar akibat tekanan nafas akibat palpon di mulutnya. Sepertinya es batunya mulai masuk. Rasa dingin perlahan mulai terasa hangat. Mata hitam Pak Mike mulai berganti putih semua. Dan itu membuat Alex semakin mempercepat ritmenya. Alex semakin tak tahan. Kedua telapak tangan Alex menggenggam wajah Pak Mike kencang-kencang, hingga saat bola mata Pak Mike putih semua. Seketika, Alex tiba-tiba mencabut dan menyemburkan selang palkonnya ke bibir dan wajah Pak Mike, lalu mengusap dan meratakannya ke permukaan wajah Pak Mike. Benar-benar puas, wajah Pak Mike yang dari merah kembali ke warna kulit semula, matanya kembali normal, lalu tersenyum pada Alex. Puas, Lex?
Bukannya menjawab, Alex malah mencium bibir Pak Mac yang masih lengket karena cairannya sendiri. Pak Mac tak pernah melawan dan selalu membiarkan Alex melakukan apapun yang ia suka. Dan begitu Alex melepaskannya, set. Maaf ya Pak, Alex selalu kasar tiap pengen. Bapak suka. I love you. Alex sayang Bapak. Keduanya pun berpelukan. Di rumah Om Vi, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Om Vi masih lembur dan pulang malam. Syafril sendiri masih di kamarnya dan sedang bersiap-siap sembari video call bersama Om Vi. Udah berangkat nak? Mana Jo? Tahu tuh, udah Syafril telepon gak diangkat-angkat. Tumben, di WA juga checklist 1. Syafril, jalan sendiri aja ya? Atau aja siapa kek? Angga kek? Jangan. Kalau nggak sama Jo, nggak usah pergi. Nurut sama Om. Cekrek. Malam, Tuan Muda. Dek. Ini dia tersangkanya, baru datang. Kenapa gue telepon gak diangkat-angkat? Lagi dicas, tapi tenang. Gue gak akan lupa tugas gue. Om, supir gue udah datang. Dek. Seketika ekspresi Jo kesal saat Syafril ngatain supir di depan Om Vi. Lalu Jo merebut HP Syafril. Set. Om, Jo jalan dulu ya. Jo, jaga dia. Jangan sampai lepas. Siap Om. Tut. Gue heran sama kalian. Suka ngatain gue masih gak dewasa. Gimana gue bisa dewasa kalau kalian memperlakukan gue kayak anak kecil? Kemana-mana ditemenin. Udah jangan bawel. Yuk, ucap Jo semangat. Ya, di perjalanan sendiri, Syafril diam-diam memperhatikan Jo. Namun Jo menyadarinya dan berbalik menatap Syafril. Kenapa Syaf? Lo terlalu formal pakai jas. Penampilan menunjukkan strata sosial. Lo mau nunjukin siapa lo? Lo mau pamer gitu? Nggak perlu nunjukin. Siapapun yang hadir di acara pasti bukan orang sembarangan. Tapi kan lo nggak diundang. Tapi kan yang diundang bebas datang dengan siapa saja. Dengan pasangan misal. Pret, lo bukan pasangan gue ya. Misal. Tapi tadi lo bilang yang hadir dan yang diundang ke sana bukan orang sembarangan. Berarti gue termasuk orang spesial dong. Jangan GR. Dia lihat lo karena pebisnis, gak lebih. Jangan ngarep apapun, apalagi kegenitan. Ucap Jo menghibur diri, padahal dalam hati panik juga. Kalau emang lihat gue dari segi bisnis atau juga pengusaha, kenapa lo juga gak diundang? Padahal sama-sama kenalan di resto. Dek. Seketika, Jo tak bisa menjawab. Tapi meskipun lo terlihat formal, lo cakep juga Jo pakai jas ini. Iya dong. Mantan siapa dulu? HP Syafril tiba-tiba berbunyi. Alex menelponnya. Siapa Syaf? Mantan juga. Halo? Iya Alex. Gimana? Oh, gue lagi sama Jo nih. Iya, mau ke acara ultah. Iya. Oh gitu. Wah, selamat ya. Iya, oke, siap. Tutut. Mantan gue ngundang gue makan-makan. Mau ngadain syukuran rumah baru. Emang mantan gue lo aja yang ganteng. Tapi gue mantan terindah kan? Ngeyel mulu. Di rumah Ariel sendiri, Ariel yang baru datang, Ariel pulang terlambat karena harus belanja terlebih dulu. Dan saat Ariel datang, Ariel terkejut ketika melihat Dimas sedang mengelap motor yang bukan motornya. Dim, motor siapa? Ya motor gue lah. Motormu? Jangan ngarang kamu. Dapat dari mana kamu? Kan aku masih ngumpulin uang buat beliin motor baru kamu. Kelamaan. Terus kamu dapat dari mana nih motor? Dari kakak ipar lah. Nah, tuh orangnya baru datang. Dok, seketika mobil dokter Nando baru saja datang. Abang ipar datang. Masuk bang, duduk dulu. Wah, gimana? Suka? Thanks banget ya. Mau gue pakai jalan sama cewek gue. Dijamin, no rewel-rewel. Kalau mau bawa Ariel, bawa aja. Nggak balik juga nggak apa-apa, gue ridho. Set. Bentar ya dok. Iya, set. Sini loh. Seketika Ariel menarik tangan adiknya dan membawanya ke kamar. Sedangkan dokter Nando masih duduk di luar. Lalu ada bapak-bapak yang menghampiri dokter Nando dengan membawa piring. Sepertinya tetangganya. Mas, ini singkong goreng. Baru nyabut di kebun belakang. Seketika dokter Nando terkejut. Oh iya pak, makasih. Saya dokter di klinik tempat Ariel bekerja.
Oh gitu? Pantes nggak pernah lihat. Baru ya kesini ya? Saya Mardi, anggap aja pamannya Aril. Udah saya anggap anak sendiri. Oh iya pak. Kebetulan ada dokter. Dok, saya suka sakit di dada itu apa ya dok? Saya udah disuruh periksa sama Aril, tapi saya takut nih. Macam-macam pak, lebih baik dicek biar lebih pasti. Pane, tolong pasangin gas. Oh iya Bune, dok, saya tinggal dulu. Mampir-mampir ke rumah saya. Iya pak, makasih. Ucap dokter Nando pun yang tergiur aroma gurih singkong dan masih hangat itu akhirnya mencicipinya. Ril, Dim, singkong gorengnya paman taruh di depan ya. Oh iya paman, teriak Aril dari dalam kamar. Apa sih Ril? Bikin malu aja. Dengan kamu kayak gini, kamu kayak ngejual kakakmu sendiri. Gue gak ada minta. Dia nanya pas motor gue mogok lagi. Ya gue jawab motor gue suka ngadat. Terus gue curhat, lagi ngumpulin duit buat beli motor baru. Dia nanya, emangnya pengen motor apa? Moge. Dia beliin. Salah gue di mana PA? Kenapa gak nolak? Kata lo, rezeki gak boleh ditolak. Ingat, tuh motor hampir 100 juta. Sama aja lo kayak ngejual kakak lo sendiri. Yah, urusan dia, gue kagak minta. Di dunia ini gak ada yang gratis. Ya udah bayar. Pakai apa tolol? Ya apalagi. Pakai lubang lo lah, bool lo. Sialan lo. Lah, lagian ngasih motor atau kagak? Toh juga lambat laun. Lubang lo dipakai juga sama dia, ya kan? Lumayan lah. Kemarin aja baru nyium lo, gue udah dapet uang jajan. Bayangkan, sekali sodok aja, gue sebagai adik udah dapet motor. Apalagi berkali-kali sodok. Sering-sering deh lo disodok, biar gue makin kaya. Lumayan, punya abang ipar cowok, dokter lagi. Nggak rugi juga gue punya kakak homo. Dah, gue jalan ya. Cebokin tuh pantat, jangan sampai bau, apalagi nyangkut. Jangan bikin malu gue. Set. Adik setan lo. Abang ipar. Gue jalan dulu ya. Nitip Aril ya. Jangan sakitin dia. Jangan lu kira-kira mentang-mentang lu bisa beliin gue motor, ngasih gue duit, lu bisa seenaknya sama Aril. Kalau dia sampai kecewa, gue orang yang pertama berurusan sama lo. Dan gue gak peduli lo mau dokter kek, mau dukun kek, gue bakal bikin perhitungan sama lo kalau lo berani nyakitin Aril. Paham? Paham. Oke bro, selamat berkencan. Ucap keduanya berjabat tangan yang membuat Aril yang menguping itu tersenyum campur jengkel. Dimas memang menyebalkan, namun ada di saat-saat tertentu dia lebih mengutamakan Aril. Dok, Aril jadi gak enak. Santai, itu sudah biasa. Salah satu cara saya mencuri hati kakaknya. Tapi dok, Aril gak enak. Amit-amit nih, kalau sampai kita berantem atau gak ada kecocokan, Aril takut nanti diungkit. Aril cicil aja ya dok. Aril udah ngumpulin kok buat beliin motor Dimas. Shh, jangan nyicil pakai uang. Saya akan menolaknya. Ucap dokter Nando mendekati Aril sampai tubuhnya terhimpit di dinding ruang tamu. Terus nyicilnya pakai apa dok? Sama seperti apa yang dikatakan Dimas tadi. Aku sempat menggepingnya. Dek. Cicilan berapa kali? Cukup 1 kali saja, sudah lunas. Gimana? Deal? Deal. Kalau begitu, Aril bayar sekarang juga. Set. Tunggu dok. Aril mau bersih-bersih dulu ya. Dokter tunggu di kamar saja. Ya sudah. Dan saat Aril hendak ke kamar mandi dan dokter masuk kamar, Aril, seketika tetangga Aril, ibu-ibu tetangga Aril yang suaminya memberi singkong tadi menangis menghampiri Aril. Ada apa Bi? Bibi kenapa? Tolong, itu pamanmu habis masang gas tiba-tiba pingsan. Barangkali kamu bisa ngecek. Kamu kan perawat yang ngerti. Tak panggil-panggil gak nyaut-nyaut. Tenang Bi. Dok, tolong. Ayo Bi, tenang Bi. Seketika, jika urusan nyawa, dokter Nando langsung gercep membantu dan berlari menuju rumah di samping Aril. Dan begitu menghampiri dan mengeceknya, ini pasti jantung. Innalillahi wa inna roji'un. Maaf, paman telah berpulang. Dek. Paman,
Seketika Ariel menangis. Dokter Nando pun tak menyangka, baru saja mengobrol dengan almarhum dan rasa singkong goreng belum hilang dari tenggorokannya, tapi ternyata sekarang beliau sudah tiada. Paman, paman,